Bapa, terima kasih Tuhan. Sampaikan pesan-Mu lagi untuk kami di hari ini. Tuliskan firman-Mu di akal budi kami. Biar firman berbicara kepada kami di dalam hati kami Tuhan. Jadikan kami umat-umat yang diberkati, umat-umat yang diubahkan dari dalam, umat-umat yang mendapat kasih karunia di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Yesus. Amin, amin. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Oke, salam semuanya. Selamat hari Minggu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan bawa kita ke bulan Oktober tanggal 1 hari ini. Ya, sudah tinggal November, Desember, saudara. Pasti ada yang sudah beli baju baru, ada yang sudah bikin paket dan sebagainya, ya, untuk merayakan ya Natal, saudaraku. Tetapi mari hari ini kita akan dengar firman, saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-13, Lukas 13. Kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Berdiri kita sekali lagi, saudara. Bangkit berdiri sekali lagi. Mari kita berdiri, kita baca ayat ini dengan berganti-gantian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Jawab orang itu, Tuan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, kita belajar tentang hidup adalah kesempatan untuk berbuat manis. Amin. Berbuat manis, saudara. Halo? Ya, sekali lagi, hidup adalah kesempatan berbuat manis. Kenapa berbuat manis? Karena pohon ara ini adalah pohon bahan membuat kue manis, saudaraku. Ya, kalau orang di sini nggak ada pohon ini, kita belum pernah lihat di sini. Ada pun pohon ara. Kalau di Sangir banyak Bapak Ara, saudara, Dewa Ma Ara. Ada, di sini nggak ada, saudara. Saya belum lihat, saudaraku. Tapi nanti kita berusaha bisa mendapatkan bibitnya. Itu pohon ara yang betul-betul ara, saudaraku. Nah, mirip-mirip sambiki kalau di sini, saudara. Buahnya mirip-mirip sambiki, saudara. Buah labu, mirip-mirip itu. Jadi mengandung zat pemanis untuk pembuatan cookies, kue enak, saudaraku. Nah ini, itu buah ara ini, saudara. Nah, dan buah ara ini dalam Alkitab memiliki tiga pengertian, saudara. Pengertian yang pertama itu pemberani. Pohon lambang pemberani. Pahlawan yang gagah perkasa. Itu dalam 1 Tawarik pasal 7 ayat 38 sampai 40, saudara. Mengatakan bahwa ada orang bernama Ara, termasuk golongan pahlawan gagah berani, saudara. Nah itu lambangnya, ya, gagah berani, pahlawan iman dalam Alkitab bilang. Itu lambang, saudara. Karena Tuhan berkata, kenapa biarkan dia nggak berbuah, biar ditebang aja. Gitu, saudara. Itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua adalah pengertian kemanisan tadi. Bahan itu lambang kemakmuran, saudara. Pemberi kemakmuran, kemanisan. Nah gitu, ya toh. Nah, pengertian yang ketiga itu lambang menutupi dosa. Nah, saudara ingat pakaian pertama Adam waktu jatuh dalam dosa itu apa? Daun ara, saudara. Karena daun ara ini mirip kayak di sini kayak daun woka begitu, lebar-lebar, saudara. Jadi bisa pakai bikin baju, saudaraku, ya. Mirip kayak begitu. Mirip-mirip daun apa tuh? Buah pohon kemiri, mirip-mirip begitu. Lebar, agak lebar.
Jadi pengertian pertama pemberani, yang kedua kemanisan, kesetaraan, yang ketiga itulah pohon melindungi kita. Maka Alkitab berkata begini, orang yang berbuat kasih menutupi sekali banyak dosa. Ini akan pohon ara ini, saudara. Pengertiannya. Jadi waktu kita berbuat kasih, dosa yang banyak ditutupi, saudara. Nah gitu. Ngerti enggak? Ini pohon ara ini lambangnya. Maka waktu Adam dan Hawa berdosa, baju yang mereka lakukan itu adalah menyemat daun ara untuk menutupi hidup mereka. Itu lambangnya. Jadi lambang dalam hal-hal rohani. Nah seperti itu, saudara. Nah bahkan ya pohon ini karena daunnya lebar, musim kemarau begini tempat berteduh kayak pohon ketapang, saudara. Terus ini ketapang banyak. Ya, rimbun di bawah pohon, ibu-ibu cari kutu, bapak-bapak main gaplek, gitu. Dia pohon. Tapi kalau di Perum pohon begini jarang mau dapat, saudara. Kecuali tanah sendiri, kau tanam dan ya, sambil bikin apa tuh kolam ikan, kolelia ikan, koi berenang, itu saudara. Nah itu. Jadi pengertian dasar terus ngerti dulu, baru tuh lihat prosesnya, saudaraku. Amin. Nah sekarang kita lihat, saudaraku, dari hasil tadi, saudara, maka kita lihat apa pengertian rohani selain tadi kekuatan tadi. Pohon ara inilah pengertian pertama, itu bangsa Israel, saudaraku. Yang kedua itu gereja Tuhan, Torah. Ini pohon ara. Kasih tahu, engkau mama ara, bapak ara. Kasih tahu. Amin. Kasih tahu. Itu sangat ya, apa tuh pakai istilah Alkitab, saudara. Luar biasa orang Sangir. Tepuk tangan orang Sangir, tepuk tangan. Tepuk tangan. Wah, saudara. Saudara. Ya. Pakai ya, bapak ara, mama ara, itu akan, ini dari sini, saudara. Betul tidak? Luar biasa, saudara. Itulah, saudara. Jadi, lalu kita lihat sini. Persoalan keadaan yang pohon ini alami adalah ada dua hal. Yang pertama, tidak berbuah, dan yang kedua, diperintahkan untuk ditebang. Ya. Tidak berbuah dan diperintahkan untuk ditebang oleh Tuhan, pemilik pohon. Nah gitu. Artinya begini, saudara, kalau kita jadi anak Tuhan, waktu berjalan gak bertobat, Tuhan pasti tebang, saudara. Ya, Tuhan akan tebang. Karena itu firman Tuhan di sini agak keras, agak tajam, saudara, agak menegur kita. Agar kita menghasilkan buah-buah kemanisan dalam hidup kita. Bila amin? Betul tidak, saudara? Nah, Alkitab mengajarkan ada beberapa jenis buah yang dihasilkan. Pertama, buah pertobatan. Matius 3 ayat 8. Yang kedua, buah-buah pekerjaan, buah-buah pelayanan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, saudaraku. Ya. Nah ini. Yang ketiga, saudara, menghasilkan buah-buah kebaikan. Salomo berkata, buah tangan, hadiah-hadiah. Mendekat Natal tuh, hadiah-hadiah Natal. Natal itu orang Majus memberi persembahan. Di akhir zaman, orang Kristen hamba Tuhan cari persembahan. Ini boleh, punya mentalitas cari persembahan. Tapi kita harus memberi persembahan. Amin. Kenapa, saudara? Karena kita punya sumber namanya Tuhan. Memberikan kepada kita iman dan kelimpahan. Maka kita diajar punya mentalitas bukan menerima tapi memberi. Ini pohon ini, saudara. Nah, Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini artinya dia melihat pohon ini enggak berbuah dan dia divonis tebang. Kalau mirip persoalan di Alkitab itu adalah orang berbuat dosa, saudara. Waktu Israel menyembah lembu emas, Tuhan berfirman kepada Musa, siap, aku akan musnahkan mereka semua. Kita akan memusnahkan mereka semua. Dan dari dirimu akan aku bangun keturunan yang baru. Musa enggak terima, saudara. Musa langsung doa syafaat. Enggak tanggung-tanggung, puasa 40 hari 40 malam, saudara. Gitu. Dengan 4 alasan. Musa sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, alasan pertama, Tuhan, mereka itu anakmu, umat-umatmu.
Itu alasan pertama. Ya, alasan kedua, Tuhan ingat janjimu kepada Abraham bahwa engkau mengaruniakan berkat kepada Abraham dan keturunannya. Alasan yang ketiga, ingat namamu yang besar. Itu dalam Keluaran 32, saudara. Ingat namamu yang besar kalau engkau binasakan mereka karena dosa ini. Bagaimana kata orang Mesir, bahwa Tuhan mereka nggak mampu pelihara. Sehingga mereka ditewaskan di padang gurun, saudara. Alasan yang keempat, kalau engkau tidak mengampuni dosa mereka, hapus saja namaku dalam buku kehidupan. Itu 4 alasan ini sudah membuat Tuhan luluh hati. Itu gambaran bahwa Tuhan penggarap kebun anggur ini, pekerja kebun anggur berkata, jangan tebang, biarkan hidup. Kita mau mencangkul, kita mau kasih pupuk. Itu gambarannya apa? Doa syafaat kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang orang jahat itu sejauh-jauh keluarga kita, Jo. Nakal, jahat, berdosa, aduh pejeng kedang. Kita berpikir harga diri rusak. Saudara, kita harga diri, aduh, buang dia, Jo. Iya, kalau orang Jawa ganti nama, Jo. Ya, Pak Jokowi dulu lahir nama Mulyono, saudara. Ya, sakit-sakitan diganti nama Joko Widodo, saudaraku. Itu jauh pemodel. Minahasa beda. Sakit-sakitan ganti nama, buang tanpa buang, saudara. Ada nama buang di sini? Enggak ada, saudara. Amin. Saudara, nah itu persoalan hidup, saudara. Dengar, pohon ara ini enggak sengaja tidak berbuah. Tetapi ada penyebab, saudaraku. Begitupun kita orang beriman. Kadang-kadang kita jengkel emosional, bikin salah sana sini, saudaraku. Tapi orang yang punya kacamata rohani akan melihat, beri kesempatan. Mungkin bulan depan dia berubah. Amin. Amin. Mungkin minggu depan dia berubah. Mungkin sore dia baik. Apalagi bekalai suami istri dan gara-gara cuma sepele ada uang makan pagi hari. Puasa, Jo. Orang puasa nggak pernah mati cepat. Amin. Orang justru banyak makan cepat mati, saudara. Nah gitu. Jadi kita lihat belajar di sini sudah kebenaran ini. Gereja Tuhan di bawah Tuhan dilatih. Terima Tuhan gampang, saudara. Terima Yesus, oh gampang sekali. Prosesnya ini, saudara. Kita mesti menyalipkan daging, menyalipkan kebiasaan yang salah, menyangkal diri, menyangkal kesenangan, suka bersolek, nggak boleh bersolek berlebihan, ya, suka minum minuman keras, nggak boleh minum lagi. Aduh, fisik sadang, ya toh. Betul tidak? Kayak orang makan enak dan kaki babi dan brenibon. Aduh, lidah suka mar, lutut nggak boleh. Aduh, asam urat ini. Tapi lidah, aduh, mar sedikit, kuat. Tapi kaki bilang, aduh, minta ampun, kita nggak bisa bergerak ini dia. Tapi lidah suka itu. Itu namanya perjuangan melawan hawa nafsu. Berat tidak? Berat, saudara. Berat. Tapi itu tidak boleh jadi pilihan. Itu harus, saudara. Amin. Tuhan kasih syarat, mau ikut aku pikul salib, ikut aku. Berarti kita mesti rela meninggalkan kebiasaan lama kita. Kebiasaan lalot, kebiasaan pambaleo, kebiasaan, itu semua sudah itu berhubungan dengan ayat ini. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah umat pilihannya. Mereka menolak mentah-mentah karena melihat perangai kemanusiaannya terlalu menyolok, saudara. Masa terampai Mesias kau lahir di kandang? Lahir di kandang. Mana ada raja lahir di kandang? Mesti lahir di istana, rumah sakit VVIP, pakai lift. Masa lahir di bawah pohon di kandang? Karena nggak terima, saudara. Kenapa? Karena mereka memakai kacamata hawa nafsu. Alkitab memberi isyarat. Orang yang suci hati akan melihat Tuhan. Tapi orang yang nggak suci hati melihat Tuhan mirip hantu dan nggak ada ini. Makanya perlu pihak ketiga bertanggung jawab, disebut penggarap kebun anggur dan pohon ara ini. Mereka berkata jangan. Itu gambaran doa syafaat, doa puasa, saudara. Ya, saudara.
Doa untuk umat Tuhan itu berat, saudara. Kalau kita baca suratan Paulus di Alkitab, aku berdoa kepada kamu, aku mengucap syukur engkau mengerti, memahami, saudara, mengalami kasih Kristus, hidup itu pergumulan, saudara. Itu sama dengan orang punya anak lahir dan lahir, senang, anak bayi, ya senang. Orang bertanggung jawab, kasih makan, kasih minum, sakit mesti bawa, nggak ada uang, utang mesti biayai, itu tanggung jawab. Sama dengan dalam hal rohani di sini, Tuhan memberikan perumpamaan kepada kita pelayan-pelayan Tuhan sebagai penggarap kebun anggur, di dalamnya ada pohon ara yang tidak berbuah. Apakah pohon ini salah? Salahnya di mana? Nah gitu. Pernah kalau kita baca Matius pasal 21, Tuhan mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Padahal pohon itu tidak berbuah karena belum musim, saudara. Nah ini, belum musim. Yang salah siapa? Tuhan yang salah atau pohon yang salah? Ah itu akan. Ya, iya toh, betul tidak? Yang salah siapa? Tuhan yang salah atau pohon yang salah? Tuhan kok nggak tahu musim sih? Iya toh? Umpama orang pohon mangga di Kinta, belum musim berbuah, paksa berbuah kan nggak bisa, saudara. Pertanyaan saya, siapa yang salah dalam hal ini? Tuhan yang salah nggak ngerti musim, atau pohon yang salah, saudara? Pohon ara itu maksudnya. Jawab sederhana begini, pohon gambaran manusia nggak kenal musim. Amin. Amin. Halo, amin. Kenapa? Karena kita hidup sekarang dalam musim namanya anugerah Tuhan. Setiap hari baik. Amin. Kasih jempolan ke sebelah. Setiap hari baik. Amin. Amin gak? Halo, amin. Setiap hari baik anugerah Tuhan. Iya toh? Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Terus berapa lama? Sepanjang hidup besar setia, selalu baru setiap hari. Itu anugerah Tuhan. Walaupun kita menghadapi masa-masa sulit, saudara. Kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi masa sulit, berarti Tuhan mau melatih kita menyelesaikannya. Jangan lari, jangan menggerutu. Itu kesempatan Tuhan ingin menunjukkan kepada kita. Nih loh, cara mengatasi kesulitan. Masih ingat kan kejadian 26 tentang Ishak waktu kelaparan? Tuhan ngomong, jangan kemana-mana, tinggal di sini. Engkau jadi bintang. Hebat tuh. Engkau akan jadi panutan, engkau akan jadi terang di sini. Jangan kemana-mana, tinggal di sini. Artinya Tuhan melibatkan Ishak untuk mengatasi kesukaran. Ini penggarap kebun anggur, pelayan-pelayan Tuhan. Menghadapi pergumulan yang hebat. Mungkin orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak mengasihi kita, lari 1000 langkah tinggalkan. Tidak usah lari itu ada akibatnya, saudara. Tapi kita menangis di kaki Tuhan, bersyafaat. Lihat Musa, 40 hari gak makan gak minum loh. Doa cuma satu, minta ampun kepada Tuhan agar bangsa Israel tidak dibinasakan, saudara. Dia kurus kering di gunung sana, di gunung Sinai, kurus kering, saudara. Mengerang siang malam, mohon anugerah Tuhan. Sampai Tuhan gak tega jatuhkan murka, saudara. Karena seorang Musa dengan 4 alasan tadi. Ini gambarannya. Kita pelayan Tuhan. Mendoakan umat-umat yang kita layani. Mendoakan kota yang kita diami. Mendoakan negara yang kita berada, saudara. Untuk Tuhan membela. Di zaman COVID dulu, saudara. Kita doa di sini. Saya berani ambil keputusan berani. Boleh pakai masker. Dalam gereja nggak boleh pakai waktu itu. Pakai masker batas pintu gereja. Kenapa? Pertaruhan iman kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana Tuhan? Kalau ada terlampau dosa, ampuni kami. Karena saya baca dalam Alkitab, orang bisa mati di bait Allah kayak Imam Eli, saudara. Itu karena ada dosa yang tidak bisa diselesaikan. Maka Tuhan dengan sangat terpaksa mencabut nyawanya di bait Allah, saudaraku. Ini, saudara.
Jadi dalam hal-hal pergumulan inilah itu yang berat, saudara. Banyak orang nggak bisa. Banyak orang hamba Tuhan, jangan kan awam, saudara. Hamba Tuhan lulusan ya STH saja dia berkata, susah jadi gembala. Enak jadi penginjil. Khotbah sana sini. Gembala aduh berat. Beratnya di mana? Pergumulan tadi itu. Iya toh? Pergumulan tadi. Tapi sudah lihat apakah Tuhan buta? Enggak beri upah, enggak beri berkat. Oh, dia dapat berkat mahkota kemuliaan. Amin. Halo, amin. Tepuk tangan untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Mahkota kemuliaan. Ya. Nah ini. Jadi kita lihat sini saudara. Saya suka pernyataan daripada penggarap kebun anggur ini. Jangan Tuhan. Ya. Jangan. Lalu dia berkata, biarkan aku mengusahakan dulu. Aku cangkul, aku beri pupuk, kalau tidak berbuah, silakan tebang. Dia kasih target waktu, saudara. Makanya pelayan kita mesti punya target waktu. Ya, tapi orang berusaha semaksimal mungkin. Kalau ya keadaan terburuk terjadi, apa boleh buat? Itu kehendak Tuhan yang jadi. Saudara lihat di sini. Apa pengertian beri pupuk, saudara? Beri makanan rohani yang bagus. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin. Ya, semaksimal sekekurangan saya berkhotbah yang bagus, saudara. Supaya menjadi pupuk rohani, menumbuhkan iman kita. Di khotbah saya bervariasi. Kadang-kadang menempelak, kadang-kadang anugerah, saudara. Mesti balance, saudara. Menempelak terus orang bisa bengong semua, saudara. Ya, jadi orang oon, saudara. Nemplak terus, saudara. Dan saya berkhotbah tentang talenta, supaya engkau bisa menggunakan talenta berkarya, saudara. Tentang pertobatan, hidup baik, begitu. Tentang doa, kita menikmati anugerah Tuhan. Tentang penjadi bervariasi, itulah pupuk yang disampaikan. Nasihat-nasihat firman. Ya, doa diusahakan supaya iman kita tumbuh subur, saudara. Kadang-kadang kita punya mau seperti ini, tapi terjadi kenyataan, mengecewakan sekali. Ya toh? Nah ini situasi yang kita mesti alami, hadapi dalam hidup kita, saudara. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa peranan di sini diberi pupuk, ya itu pertama doa, yang kedua layani itu dalam berbagai hal. Kita bisa konseling, berkhotbah, sharing firman, ya toh? Menyampaikan firman Tuhan. Jadi ikut Tuhan tuh indahnya di situ, saudara. Saudara tidak cukup ibadah begini. Mesti ada pelayanan pribadi, supaya hal-hal pribadi selesaikan dengan Tuhan. Orang hebat, orang kuat, mesti dia sudah selesai dengan dirinya. Masalah apa tuh? Rasa tertolak, rasa tersinggung, rasa nggak berdaya, rasa kalah, trauma-trauma hidup, luka-luka batin, itu mesti diselesaikan, saudara. Makanya Yesus sebelum datang, dia utus Yohanes Pembaptis. Pergi, siapkan jalan bagi Tuhan. Lembah-lembah ditimbun, bukit diratakan, dan yang bengkok diluruskan, saudara. Itu artinya apa? Pelayanan pribadi, menyiapkan pribadi yang tadi dibuang, tidak berguna tadi, dibangun ulang. Menjadi jalan Tuhan, menjadi rumah Tuhan, menjadi berkat bagi dirinya, keluarganya, gereja, dan banyak orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita sudah pulih dan sembuh jiwa kita. Amin. Halo, boleh senyum kiri, senyum kanan, coba senyum kiri, senyum kanan. Kita mau lihat senyummu tulus atau belum, bersih atau belum. Ya, halo. Kalau belum bersih, biasa lihat di muka. Oh, ada suami bakal lain ini. Ya, senyum sebentar. Cuma gitu. Mahal sekali senyum. Ini pasti ada masalah, pergumulan. Ya, toh? Berarti ya dia belum berbuah pohon ara ini. Dia masih nama mama ara tapi belum buah-buahnya keluar. Nah, gitu dia. Ya, toh? Mari kita nikmati kasih Tuhan yang besar. Amin. Mau berbuah lebat? Halo, amin. Iya toh, luar biasa, saudara. Ya, jadi kalau artinya begini, di mana tempat orang hadir, tempat berubah jadi manis, saudara. Kemanisan terjadi. Kemanisan terjadi, saudara. Indah sekali.
Betul tidak? Iya toh. Di sini jujur ya saya mau tanya, siapa di sini bapak-bapak dulu? Ya, anak-anak senang kalau bapak-bapak di rumah, ada nggak? Ada nggak begitu? Ada kan anak-anak yang nggak suka kalau bapaknya ada di rumah. Aduh, bapak datang lagi, Herodes sekali pak dia, tukang pemarah, baginan begitu. Ada nggak begitu? Berarti belum jadi bapak pohon ara, amin. Mungkin dia pohon belimbing, haleluya. Asam sekali. Ya toh, jadi manis. Bapak datang, ya. Apalagi saudara kasih, ya. Coba kalau di bapak mama merantau dan kau datang di bandara kok, tunggu pelama dang. Itu pohon ara betul itu, amin. Amin. Ya tapi kalau jadi pohon belimbing, saudara tahu, baru datang, kapan mau berangkat ulang? Waduh. Kapan berangkat ulang? Begitu saudara, ada orang begitu, Pak. Halo, ya tinggal ukur-ukur diri saudara. Saya tidak mau tanya siapa pohon di antara saudara yang belimbing saat pohon ara enggak saudara. Amin. Ya saya harapkan semuanya pohon ara, pohon kemanisan dalam keluarga. Amin. Amin enggak? Halo, amin. Ya saudara. Halo, wah. Luar biasa. Walaupun orang di rumah pakai Bapak Akang Mar, di gereja pakai Bapak Ara juga. Iya toh? Amin. Ya saudara, ya Tuhan ingin kita mengerti hal ini saudara. Itu pergumulan kita dan itu kemauan kehendak Tuhan saudaraku. Ya, ini bukan kemauan siapa-siapa, bukan kemauan saya saudara. Ini standarnya Tuhan. Tuhan pohon pembuat cookies pemanis saudara. Ya, luar biasa. Saya ini beli kayu manis di pasar Girian saudara. Beli kayu manis dah. Karena suka sekali bikin kolak. Hari-hari Minggu bikin kolak di sana. Kalau lihat orang main voli, pasti haus ini kasihan. Ya toh, nggak tega cuma minum air putih saudara. Ya jadi, gitu. Jadi kita tanya, Pak ini berapa? 10.000 Pak. Satu ika besar saudara. Satu ika itu kulit kayu manis. Betul ini ya betul Pak, 10.000. Bilang wah, sampai tendeki, dia jual lagi itu kayu manis saudaraku. Ya. Ya, saya tanya, Ibu ada kayu manis? Ada. Mau yang kuli atau sudah serbuk? Oh serbuk, justru. Berapa? 1.000 Pak. Lebih murah saudara. Itu. Jadi, orang jadi kayu manis. Amin. Ya. Dan saya baca di internet saudaraku, ternyata kulit kayu manis ini anti diabetes saudara. Saya bilang, enggak salah ini orang kasih bikin analisa ini dia. Kulit so manis, orang makan itu untuk taruh di kolak atau apa, itu anti gula, anti diabetes. Wah hebat juga ini. Maka kita mesti tanya informasi saudara ya. Karena saya itu belajar ilmu begini, sesuatu informasi dikaji dulu. Betul enggak informasi ini? Jangan orang percaya hoax saudara, itu maksudnya. Ya, tanya dulu, manfaat enggak begitu? Nah ini yang perlu kita ngerti. Oke saudara, jadi pengertian pertama doa, yang kedua ya, kita layani, kita bangun konseling ya saudara. Dan yang ketiga adalah supaya berbuah lebat adalah difungsikan. Ya, kita berfungsi dalam peranan kita saudara. Saudara lihat waktu Tuhan Yesus masuk di keluarga Marta, Maria, Lazarus. Karakter 3 anak ini, 3 orang ini diketahui saat ada acara. Saat ada Yesus masuk saudara, ya Lazarus duduk di meja makan, duduk manis saudara. Itu Lazarus duduk manis. Maria duduk di bawah di ujung kaki Tuhan saudara. Marta sibuk di dapur. Sibuk sekali. Saya mau tanya, saudara suka nggak ibadah itu ada makanan, ada makan? Siapa ini suka ibadah ada makanan, angkat tangan. Enggak mau, puji Tuhan lah. Berani ibadah ada makan, coba. Mau follow 2-3 kali, awas nih. Kita suruh bilang. Saya tanya ulang. Siapa ini suka nggak ibadah ada makanan, angkat tangan. Masuk Pak Peter, yang lainnya lah, oke, ada di belakang juga, puji Tuhan. Saudara, Tuhan juga suka. Saya mau tanya bagian lagi. Saudara suka makan atau minyak wangi? Saya mau tanya ulang. Suka makan waktu acara atau minyak wangi? Karena Yesus pernah hadir di sebuah acara di rumah Simon. Simon kasih makan perempuan bawa minyak wangi. Suka enggak? Siapa suka minyak wangi, angkat tangan. Puji Tuhan. Yang suka makan, angkat tangan.
Yang suka dua-duanya angkat tangan. Kalau saya suka dua-duanya, minyak wangi dan makan, saudara. Amin. Suka, saudara. Suka. Betul tidak? Nah, tetapi yang Tuhan maksud begini. Lakukan sesuatu itu sesuai dengan waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Jangan sampai semua ibadah kong saudara mulai tumis-tumis dang. Kong taruh rica nggak ada garam lagi. Hasnya, itu akan. Kong goreng terasi lagi. Oh Tuhan, suwangi-wangi dari rumah kong. Terasi muncul dari dapur. Kong dapur nggak ada ventilasi lagi, sudah masuk ke depan. Atau menyanyi. Haleluya, dia bangkit. Hasnya. Iya toh. Yang paling rugi, paling sibuk tuan rumah, saudara. Wah itu akan tuh. Ya. Tuan rumah dan dia anggap ibadat sebuah beban. Betul tidak? Beban. Jangan ibadat orang deh. Minggu depan saja. Siapa? Enggak ada apa-apa nih dia. Kata beban bagi. Itu namanya mental Marta, saudaraku. Mental Marta. Mental masak, mental terbeban. Begitu. Ada mental Maria. Oh, mau makan atau nyana enggak perlu. Yang penting dengar firman Tuhan. Itu Maria itu sudah. Ada mental apa? Tidak bikin apa-apa, suka makan. Lazarus itu. Lazarus sudah. Ya, suka cuma makan sudah. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, yang mati duluan siapa? Yang suka makan tadi. Lazarus mati duluan. Nah, oke. Saya nggak bahas Lazarus sekarang. Saya bahas tentang Marta dulu. Nah, waktu Marta sibuk, saudara nggak suka firman, maka datang ujian besar. Roh sakit penyakit turun ke Lazarus. Lazarus ini saudara laki-laki tunggal di situ. Ya, dalam sebuah keluarga semuanya perempuan, laki satu, orang paling sayang anak laki itu. Begitu terbaliknya. Ya, banyak anak laki-laki, perempuan cuma satu, orang paling sayang itu anak perempuan. Itu hukumnya begitu saudara tuh. Nah, Lazarus ini sayang oleh dua saudara perempuan ini. Dorang kirim berita kepada Yesus. Yesus, Lazarus yang engkau kasih itu, dia sakit. Tuhan gak datang, saudara. Tuhan gak datang. Kenapa, saudara? Untuk merubah pikiran orang, itu butuh kesulitan. Amin. Untuk merubah gelas ini menjadi besar, butuh api. Api itu namanya kesukaran. Atau pembiaran. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ya, aku membiarkan engkau lapar agar engkau mengerti apa manusia hidup dari roti saja. Ini pikiran ini dirubah lewat kesukaran. Tapi ada juga pikiran dirubah tanpa kesukaran. Ada masalah langsung rubah sendirinya, saudara. Kebiasaan kita dirubah oleh situasi itu, saudara. Ini Yesus merubah kebiasaan Marta. Dengan cara mana? Dua hal terjadi dalam rumahnya. Pertama, Lazarus sakit. Yang kedua, Lazarus meninggal, saudara. Waktu Yesus muncul di hari keempat, sudah pemakaman. Marta dia veto, dia marah-marah. Kalau engkau ada di sini, saudara tidak akan mati. Apa jawaban Tuhan? Justru aku enggak ada, tapi engkau belajar percaya. Makanya saya itu paling marah kalau ibadah jemaat sibuk masak. Waktu ibadah mulai. Kenapa? Anda rugi. Karena firman yang kau dengar di ibadah itu menjadi bekal untuk menghadapi kesukaran, saudaraku. Itu masalah di situ. Ya. Karena ini ada jemaat baru yang baru bergabung, saya beritahu ini. Kalau ibadah di rumahmu itu berkah. Tabut perjanjian di rumah Obed Edom diberkati Tuhan 3 bulan lamanya. Kalau ibadah di rumahmu itu kesempatan kau menerima berkat Tuhan yang besar. Menyembah Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Kalau niat untuk masak, 2 jam, 3 jam sebelumnya bisa masak. Halo, mengerti Bapak Ibu? Kenapa? Orang semua menghadapi masa sulit, saudara. Sulitnya apa? Menghadapi penyakit, menghadapi pergumulan, apapun. Firman itu bekal kekuatan kita, saudara. Ini Marta.
Jawaban singkat tadi saudara, Tuhan berkata, justru aku nggak ada, tapi engkau belajar percaya. Bayangkan, kalau dalam doa pergumulan Tuhan nggak jawab, apa yang Tuhan lakukan? Halo? Apa yang Tuhan lakukan? Mengapa Tuhan ngomong kepada Raja Daud, Daud orang pilihan aku kasih dia. Apakah Daud tidak punya kelemahan, tidak punya banyak kesukaran silih berganti. Tapi Daud berkata, sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya. Mengapa saudara? Karena dalam kesukaran dia selalu berkata, bawa baju efod kemari. Kita mau mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Itu Daud punya kunci kemenangan di situ. Karena itu jemaat yang mau diberkati sukses dalam segala hal. Itu garisan. Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Tetapi dengar, kita mesti tahu diri dan bergumul. Amin. Amin. Ini saudaraku, supaya kita mengeluarkan buah-buah kebenaran, buah-buah kemanisan, buah-buah kebajikan saudaraku. Jangan kita mengeluh. Ya, kalau kita pada kesukaran, itu salib yang Tuhan pasang. Tuhan, aku akan terus menyembahmu seumur hidupku. Dan orang menyembah Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Bilang amin. Calon seorang pemimpin harus seperti itu. Dia punya kekuatan bukan janji besar, bukan mulut besar. Tetapi kekuatan dia adalah penyembahan yang stabil, yang kuat, yang intim, yang akrab, yang kudus dengan Tuhan. Maka turun mujizat besar. Sehingga ada kesimpulan Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu. Coba tunjukkan layar. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Ya. Lihat. Sekarang aku tahu. Nah itu. Halo? Coba semua baca. 2, 3. Sekarang aku tahu. Amin. Amin. Ya tuh. Sekarang aku tahu. Koma. Lanjut. Bahwa Tuhan memberi kemenangan yang kepada orang-orang diurapinya dengan menjawab dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang dan oleh tangan kanannya. Wow, dahsyat. Dengar ini Bapak Ibu. Kita dilahirkan, ditakdirkan, digariskan menjadi pemenang. Amin. Dan mau menjadi pemenang, bersedia digarap oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Halo, ini penting sudah. Ya, saya bersyukur lihat pelayan kebun anggur ini sudah. Jangan tebang, biarkan. Kalau tahun depan dia nggak berbuah, silakan potong. Artinya begini, dalam kesukaran apapun ibu bapak menghadapi pergumulan, saya mau menyembah Engkau ya Tuhan. Nyatakan anugerah-Mu, nyatakan kebaikan-Mu, jawab doa-doaku ya Tuhan. Dan Tuhan pasti menjawab. Dan Tuhan cari orang-orang punya mental, punya karakter, punya iman, punya kebiasaan seperti itu. Amin. Dan siapakah itu? Saudara dan saya adalah orang-orangnya. Haleluya, amin. Kasih tahu, engkau sahabat Tuhan. Amin. Sahabat Tuhan yang bergumul berdoa untuk kebaikan. Kadang-kadang dia mengizinkan kita saudara menghadapi masa sulit. Disebutkan sumbu yang berasap enggak dipadamkan, bulu yang terkulai enggak akan dipatahkan saudara. Itu artinya bahwa dalam menghadapi ketidakadilan saudaraku, menghadapi pergumulan, ada jawaban yang pasti. Amin. Seorang pemimpin besar, dia akan melewati masa sulit dari bawah. Kalau sampai ke puncak saudara, maka dia berkata begini, saya sudah alami itu. Maka Yesus sebagai imam besar, Alkitab berkata, turut merasakan. Tujuannya apa? Selain dia lakukan penebusan oleh darahnya, sampai di sorga kursi penghakiman, orang akan mengeluh, kayak Matius 7 dah. Ya, bukan kami bernubuat demi namamu, bukan kami mengusir saya demi namamu. Dengar dulu. Itu semua betul, nggak salah. Kelakuan mudang, nah itu akan. Waduh itu kok berat, itu nggak bisa. Keadaan memaksa saya. Apalagi mau Desember toh, yang mantan-mantan cap tikus dah. Ini kok kesempatan, masa suci sekali, sependek tangan.
Kan begitu biasa diancam-ancam, dibujuk-bujuk dah. Satu sloki Pak, nggak apa-apa, mana nggak mau bersahabat dengan kita? Ah, dibujuk-bujuk dah. Ya, lalu dia bilang, mana tahan? Nah, gitu. Satu sloki masuk. Ya, tapi kesemas di saraf lidah, ketagihan muncul saudara. Masuk mabuk tralala, mabuk tralala kayak Nabi Nuh. Nah gitu dia, ya pencobaan. Nah orang akan berdalih di muka pengadilan itu begitu, kayak Matius 7. Tapi Tuhan ngomong begini, nusa ngomong besar, saya pernah jadi manusia, saya alami, bayangkan usia 2 tahun jadi pengungsi saudara, berangkat tengah malam lagi malaikat, Yusuf bangun bawa Maria dan Yesus ke Mesir. Herodes biasa mau potong akan anak, cepat. Karena Yesus nggak boleh mati sebagai bayi di kandang Bethlehem, nggak boleh. Dia mesti mati di salib saudara, di Golgota sebagai penebusan. Yusuf malam-malam, kas bangun, Maria bangun, Yesus ayo kita berangkat sekarang. Bayangkan tengah malam dingin berangkat saudara. Pikir enak saudara jadi pengungsi. 10 tahun di Mesir, Tuhan ngomong lagi, pulang ke Nazaret. Ayo berangkat. Pulang ke Nazaret saudara. Ya, sampai sana dipanggil dia orang Nazaret saudaraku. Ya, tinggal sampai 30 tahun genap janji Tuhan. Yohanes Pembaptis memberitakan Injil kerajaan surga. Yesus berdiri baptis dan dia harus ke padang gurun untuk menaklukkan 2 musuh besar. Pertama hawa nafsu, yang kedua setan saudara. Musuh besar. Maka pencobaan itu ada 3. Ada 3 ya. Pertama makanan, yang kedua kekuasaan, dan kekayaan, yang ketiga menyangkut agama. Maka Tuhan dibawa ke hubungan bait Allah saudaraku. Ya dia taklukkan di sana. Dan dia datang membangun pasukan saudara. Dia panggil murid-murid ini, dia bangun pasukan siang malam. Enggak ada kampus, di pokok, di pantai, di pohon, di mana-mana. Mereka duduk dan dia langsung ajar mereka. Saudara, selama 3 tahun setengah dia ajar. Baru tepat waktunya mereka sudah matang dan punya komitmen mati untuk Tuhan kerajaan surga, baru Tuhan serahkan diri untuk penyaliban dan penebusan. Pintu terbuka surga untuk selama-lamanya. Ini artinya juga seperti ini. Pohon ara juga Petrus dan teman-teman gak berbuah. Maka disebut ada waktu sini, ada 2 tahun, 3 tahun beri waktu. Itu syafaat Yesus sebenarnya gambaran ini. Karena itu perumpamaan, gambaran syafaat Tuhan Yesus untuk bangsa pilihannya. Di antara jutaan orang Israel, bayangkan, cuma 120 orang yang awal mula. Pertama 12, yang kedua 70, yang saya hold minggu lalu, dan 70 itu tua-tua Yahudi, dan 120 orang jemaah orang biasa. Dari antara itu, 120, gambaran juga bangsa Niniwe yang diselamatkan, 120 jiwa saudaraku. Dibawa kepada Tuhan. Ini gambarannya saudara. Siapa penggarap kebun anggur ini? Pertama Yesus, yang kedua rasul-rasul, yang ketiga orang semua. Amin. Amin. Penggarap kebun anggur saudara. Dan mereka berbuah lebat. Muncul kemanisan di mana-mana. Punya peranan, punya pengaruh, punya dampak kepada sekitar kita, masyarakat, di kantor tempat kita berjalan. Punya dampak. Yang kita jadi anak Tuhan, punya masalah. Jejak kita tinggalkan, punya masalah. Kenapa pindah? Ada masalah di situ. Kenapa pindah? Ada masalah di sana. Kenapa pindah? Ada masalah. Odoh, itu mah gorkondondong itu. Licin di luar, baduri di dalam. Bukan buah ara. Saya berharap engkau bukan buah kondondong. Amin. Amin. Buah ara sebuah. Halo? Iya toh? Terus kan punya sejarah, punya jejak, betul tidak? Punya jejak. Ya, jangan bagian Pak. Kenal sama pendeta Dede. Siapa tuh Dede? Aduh, dulu kan dia tipu Pak kita itu. Itu berapa? Ya dia cuma ambil uang kita 5.000 yang nggak bayar sampai hari ini. Terus dia pinjam kita baju, nggak pernah kasih pulang. Apalagi dia pinjam helm, nggak pernah kasih pulang. Yang ringan-ringan. Bagi. Jejak kita loh. Lihat saudara, kalau kita baca Alkitab itu memang luar biasa begini. Setiap perbuatan Tuhan di mana tempat Tuhan Yesus kunjungi saudara. Kayak di Samaria Tuhan kunjungi cepat
Yakub pernah memberkati 12 anak, itu di situ. Sumur Yakub itu. Tuhan kunjungi tempat Yakub tidur di Betel, Tuhan datang. Saudara, semua tempat dia kunjungi saudara. Dan di situ ada mujizat, manifestasi. Itu harapan Tuhan untuk kita semua. Tempat kita berada, bekerja, tinggalkan kenangan manis. Amin. Amin. Kenangan manis. Halo, amin. Ya, tempat orang bekerja, kerja apapun, mau bawa bas kah, mau apapun, ibu rumah tangga kah, ASN kah, honorer kah, ya pegawai guru kah, polisi kah, apapun, tinggalkan kenangan manis. Aduh, dia orang baik, kasihan. Sepindah ke mana? Pindah ke sana. Pindah ke mana lagi ke sana? Habis dia orang baik. Nah, itu. Amin. Halo, kasih tahu, engkau bawa arah yang baik dan manis. Halo, amin. Halo, amin. Begitu dia model, Tuhan suka begitu. Halo? Kenangan manis, aduh. Dia terbersaksi. Dulu kok kita paling jahat. Sekarang, puji Tuhan, Tuhan robah saya dari dalam. Saya berubah radikal. Dari kurang sabar, jadi kurang mengerti, jadi mengerti. Ya, kurang, ya, tadi kuncudu, murah hati. Halo, luar biasa. Ya, toh? Sehingga banyak teman suka patorang. Banyak keluarga suka patorang. Amin. Halo, amin. Itulah gaya hidup pohon ara yang berbuah yang diberkati oleh Tuhan. Kesimpulan kita begini hari ini, saudara. Kesimpulan yang pertama adalah kita semua adalah pohon aranya Tuhan. Pohon berbuah manis untuk kukis mentega di hari Natal. Jadi engkau pulang lihat kukis mentega, kita itu dia paling manis di atas meja. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah Tuhan mau kita menjadi pahlawan iman dalam kemanisan kebaikan seumur hidup kita. Amin. Yang ketiga, saudara kasih, kalau kita belum berdampak, jangan marah untuk diri kita. Berusahalah, masih ada hari esok. Jangan bunuh diri karena orang paling jahat, jangan. Biarkan dulu. Ada waktu orang berubah. Amin. Orang goreng ikan saya mesti berapa menit baru matang. Orang bakar ikannya berapa menit baru matang. Begitupun sifat kita pasti ada perubahan. Kenakan kesabaran dalam membimbing, melayani, mengayomi, menjaga, pelihara orang lain. Amin. Penuh kesabaran, pengertian, saudara. Dan kesimpulan terakhir adalah selalu berbuat baik seumur hidup. Seperti dalam Amsal pasal 31, seorang istri yang baik adalah selalu berbuat baik seumur hidupnya. Itulah pohon ara yang baik. Puji Tuhan. Coba senyum kiri, senyum kanan. Panggil Mama Ara, Bapak Ara. Halo, amin. Halo, mari kita datang ke Tuhan, siap hati diri kita untuk kita perjamuan kudus di hari ini. Haleluya. Diri, angkat wajahmu ke atas. Lihat di atmosfer surgawi. Tuhan mengasihimu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin Tuhan. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku.